Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Jumat 12 Agustus 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena merasalah kami akan setiap berkat cinta kasih sayang Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di malam hari yang telah kami lewati, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan berita firman. Engkau kiranya yang akan memberkati kami, melayakkan dan mampukan kami untuk dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita terambil dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Bilangan pasal 9 ayat 22 yang berkata, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menapaki kehidupan ini tentu ada begitu banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu suka ataupun duka, kesuksesan, keberhasilan, datang silih berganti, mewarnai akan perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang adalah pemilik kehidupan, yang senantiasa menganugerahkan berkat, menganugerahkan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Karena itu menjadi tanggung jawab iman bagi kita untuk terus memaknai setiap
kesempatan hidup yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada kita. Tidak ada alasan bagi saya ataupun saudara-saudara untuk tidak mengucap syukur, karena mengingat dalam hari-hari kehidupan ini ada begitu banyak berkat yang Tuhan Allah anugerahkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan yang terus menuntun kehidupan kita, Tuhan yang terus menyatakan kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani, dan itu berarti Tuhan juga menghendaki agar supaya kita mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, itu berarti Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu jangan menyia-nyiakan waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan dan kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Sebagai manusia, kita hanya bisa menjalani kehidupan, tetapi Tuhanlah yang menentukan waktu hidup kita di dunia ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan di saat ini, nah ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan, soal waktu berjalan dan waktu berkemah tidak menentu. Mereka tidak bebas merencanakan berapa lama berjalan dan berhenti untuk berkemah. Terkadang hanya 1 hari, beberapa hari, atau juga 1 bulan. Tetapi terkadang untuk waktu yang lebih lama tergantung pada gerakan awan. Nah, disinilah kesiapan umat Tuhan diuji untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Nah, dengan demikian hidup mereka bergantung pada bimbingan dan hikmat Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan di saat ini kita diajak untuk mendasari hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan Allah. Nah, penting sekali untuk tinggal dekat dengan Tuhan Allah setiap waktu dan tidak memisahkan diri dari perlindungan dan kehendaknya. Ya, firman Tuhan harus didasarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bijaksana di dalam menapaki kehidupan ini. Ya, kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terus menuntun kehidupan kita, yang terus membimbing kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Dan Dia pun menginginkan agar supaya kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankannya. Namun sangat disayangkan, karena dalam realita kehidupan yang terjadi, ada begitu banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan, mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak mampu mewujud nyatakan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri daripada mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, memang tidaklah mudah ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Ya, kita harus siap menerima konsekuensi yang ada. Namun ketika orang selalu mengandalkan Tuhan, berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita juga akan dimampukan untuk terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita pun akan dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan. Karena itu, undanglah Tuhan untuk terus hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk terus bijaksana di dalam memaknai akan waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan.
Biarlah lewat kehidupan yang kita jalani dapat menjadi berkat. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan jemaat dan bermasyarakat. Tuhan Allah akan meluruskan jalan semua orang yang menjadikannya satu-satunya penuntun di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.